Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema keselamatan adalah pemberian Allah, bukan usaha manusia. Keselamatan bukan hasil pekerjaan dan usaha manusia atau perbuatan amal ibadah atau usaha yang sungguh-sungguh untuk mentaati perintah Allah. Seseorang diselamatkan oleh kasih karunia Allah, oleh pemberian Allah dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, Rasul Paulus menyatakan bahwa keselamatan berasal dari anugerah Allah, dari kasih karunia Allah yang dinyatakan kepada orang-orang berdosa. Keselamatan dapat dialami oleh seseorang hanya dengan iman. Iman percaya, saudara, kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Seluruh proses keselamatan ini adalah perbuatan Allah. Perbuatan Allah, bukan perbuatan dan usaha manusia. Allah adalah Allah kasih karunia. Dan karena kemurahannya yang besar kepada manusia yang berdosa, saudara, yang najis, Allah memberikan kasih karunia pengampunan dosa, penyucian dosa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan, tidak mati masuk dalam maut neraka selama-lamanya. Seseorang tidak dapat diselamatkan oleh usahanya sendiri atau perbuatan amal ibadahnya atau usahanya yang sungguh-sungguh untuk mentaati, saudara, perintah-perintah Allah. Karena tidak ada seorang pun yang sanggup, saudara, melakukan itu semua dengan sempurna. Tidak ada, saudara, yang olehnya untuk memperoleh keselamatan di hadapan Allah. Karena itu, saudara, kita akan belajar 3 kebenaran bahwa keselamatan hanya oleh kasih karunia Allah saja, atau oleh pemberian Allah sendiri kepada manusia yang berdosa, yang najis, saudara. Karena itu kebenaran yang pertama, saudara. Semua manusia yang belum percaya pada Tuhan Yesus sesungguhnya mati secara rohani dan ada di bawah kuasa iblis. Efesus 2 ayat 1 sampai 2 berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaranmu dan dosa-dosamu. Kamu hidup di bawahnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Inilah kondisi manusia yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Mereka mati secara rohani dan berada di bawah kuasa iblis, di bawah perbudakan dosa, saudara. Dan di dalam Efesus 2 ayat 3 dikatakan berada di bawah murka Allah. Dan kebenaran yang kedua, agar diselamatkan, manusia harus menerima keselamatan yang disediakan Allah. Efesus 2 ayat 4 dan 5 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Puji Tuhan. Jadi agar manusia dapat diselamatkan, manusia harus menerima, saudara, keselamatan yang diberikan Allah, yang disediakan oleh Allah, oleh kasih karunia-Nya. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima kasih karunia, keselamatan dari Tuhan Yesus, dosa-dosa kita diampuni, hidup kita disucikan, kita dihidupkan secara rohani, saudara, karena menerima Roh Kudus dan dibebaskan dari kuasa dan intimidasi roh-roh jahat, roh iblis. Untuk menerima kasih karunia ini semua, saudara, usaha manusia sendiri tidak dapat mengerjakan hal itu. Tidak. Keselamatan adalah kasih karunia Allah, pemberian Allah, anugerah Allah, saudara. Jadi keselamatan bukan karena usaha manusia, bukan amal ibadah manusia, bukan, tetapi pemberian Allah. Kita harus membuka hati, menerima
keselamatan, kasih karunia dari Allah itu. Dan kebenaran yang ketiga, saudara, yang mendatangkan keselamatan adalah kasih karunia Allah yang kita terima oleh iman kita. Efesus 2 ayat 8 dan 9, saya bacakan lagi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Tidak bisa kita memegahkan diri, saudara. Jadi pemberian kasih karunia Allah ini meliputi saudara 3 hal berikut ini. Yang pertama, panggilan untuk bertobat dan beriman. Kisah Rasul 2 ayat 38 berkata, jawab Petrus kepadanya, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Kita diselamatkan. Jadi bersama dengan panggilan untuk bertobat, Roh Kudus bekerja saudara dalam diri orang itu untuk menyadarkan akan dosa dan penghukuman serta akan kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Dan yang kedua saudara, orang yang menerima kasih karunia Allah diperbaharui dan dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Jadi orang yang menanggapi saudara kasih karunia Allah, membuka hatinya, beriman, bertobat, menerima Yesus juru selamat, dia dilahirkan kembali saudara oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, yang sudah dilahirkan oleh Roh Kudus harus terus menerus saudara hidup sebagai orang Kristen yang bertumbuh. Tidak cukup hanya untuk ciptaan baru saja dalam Kristus. Setelah menerima kasih karunia, kita harus terus menerus menjalani kehidupan Kristen yang bertumbuh. Bagaimana caranya saudara? Roma 8 ayat 13 dan 14 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati, tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu dan akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi saudara, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus mematikan keinginan daging. Kita harus bertumbuh. Orang yang sudah mengalami kelahiran baru dan diselamatkan harus terus berjuang. Menolak dosa, menolak keinginan daging, menolak keinginan-keinginan setan saudaraku. Dan kemudian kita mau terus belajar dalam anugerah Tuhan. Sebagai orang berdosa yang sudah diselamatkan, kita saudaraku harus bertumbuh supaya menjadi dewasa rohani. Jadi inilah 3 kebenaran saudara, bahwa keselamatan seorang hanya oleh kasih karunia atau pemberian Allah sendiri, bukan usaha manusia, bukan karena perbuatan amal ibadah kita. Yang pertama saudaraku, semua manusia yang belum percaya kepada Tuhan Yesus mati secara rohani, ada di bawah kuasa iblis. Dia memerlukan saudara anugerah keselamatan. Yang kedua, agar diselamatkan manusia harus menerima keselamatan yang disediakan oleh Allah. Dan yang ketiga, yang mendatangkan keselamatan oleh kasih karunia Allah yang kita terima oleh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau ada di antara kami yang belum percaya, Tuhan selamatkan. Marilah saudara-saudariku kita membuka hati. Terimalah kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus supaya kita diselamatkan, diampuni dosa-dosa kita, dibebaskan dari hukuman neraka, hukuman maut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, saudara kan berikan komen, jangan lupa juga, dan juga saudara bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang diberkati oleh Morning Spirit ini. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.